Baik, Shalom, Bapak Mama kasih Tuhan, pendengar The Voice of Hope, suara pengharapan. Kita ada dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah yang kami sembah lewat Anak-Mu Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami. Kami berjumpa di tempat ini dalam keadaan sukacita, namun lewat persekutuan kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami sadar betul bahwa kami sebagai manusia biasa, kami lemah dan terbatas. Tapi kami imani dan kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah terbatas. Ini kami Tuhan, kami siap menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat ke-7. 2 ayat saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Diberkatilah firman Tuhan. Sekali lagi Shalom. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk memahami arti penting dari pendidikan. Tema yang kita akan renungkan dan akan menolong kita untuk memahami apa itu pentingnya pendidikan, yaitu pendidikan yang mengubah hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman ini pendidikan menjadi salah satu pilar penting atau titik utama dalam menyadarkan untuk membentuk masa depan seseorang. Namun seringkali pendidikan hanya dipahami sebatas pada pendidikan akademik dan banyak kali kita melupakan pendidikan secara rohani. Nah, dalam Ulangan pasal 6 memperkenalkan kepada kita seperti apa konsep pendidikan yang lebih transformatif atau pendidikan yang mengubah kehidupan kita. Pendidikan yang transformatif atau yang mengubah kehidupan kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 hendak mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang berpusat pada firman Allah dan kehendak-Nya. Dalam bacaan kita pada saat ini, Ulangan pasal 6 ayat 6 mengajar kita untuk merenungkan betapa pentingnya pendidikan yang sejati itu. Artinya, pendidikan yang sejati sesungguhnya bukan hanya mencerdaskan setiap orang, tetapi sesungguhnya pendidikan yang sejati adalah ia mampu mengubah dan menuntun setiap orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan ini saya akan membagikan 4 hal penting untuk kita renungkan bersama sebagai orang-orang Kristen dalam masa kini. Hal yang pertama adalah bahwa pendidikan itu harus mulai dari dalam hati. Pendidikan harus mulai dari dalam hati. Dalam ayat 6 mengatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini harus engkau perhatikan. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kata perhatikan dalam konteks Ibrani, Bapak Mama, merujuk pada tindakan yang bukan hanya memahami secara intelektual, tetapi sesungguhnya menyimpan dalam hati. Artinya pendidikan tidak hanya dalam secara konteks, secara intelektual, secara akademik, tetapi pendidikan sesungguhnya lebih daripada kita harus menyimpan dalam hati. Dalam terjemahan baru edisi 2 mengatakan bahwa dengan harus kau sampaikan dan harus kau taruhkan dalam hatimu. Ada
perbedaan terjemahan dalam terjemahan edisi 1 dan edisi 2. Artinya, pendidikan itu tidak hanya sebatas pada hal retorika, tetapi sesungguhnya pendidikan adalah berasal dari dalam hati. Bacaan hari ini mau mengajarkan kepada kita sesungguhnya perubahan hidup seseorang itu dimulai dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Ingat Bab Mama, perubahan hidup seseorang dimulai dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, sesungguhnya itu berasal dari dalam hati. Banyak orang mengatakan bahwa beta sebenarnya nih baik, hanya mulut saya yang kata kotor. Soalnya Bab Mama, firman hari ini kasih ajar kepada kita bahwa sesungguhnya perubahan hidup seseorang ia berasal dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Itu hal yang pertama bisa kita renungkan bersama dalam hal pendidikan mengubah hidup seseorang. Hal yang kedua Bab Mama adalah pendidikan yang mengakar dalam keluarga. Dalam ayat 7a mengatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bab Mama ayat ini menegaskan bahwa keluarga adalah institusi pendidikan rohani yang pertama dan utama. Artinya, Allah tidak mau menyerahkan tanggung jawab pendidikan ini kepada orang lain. Bab Mama kalau kita baca dalam konteks Ulangan pasal 6, kalau secara rohani, secara akademik, Musa layak untuk mendidik anak-anak ini. Tetapi ingat, Tuhan tidak mau. Tuhan mau mengajarkan kepada anak-anak orang tua bahwa pendidikan sesungguhnya harus ada di tengah-tengah keluarga. Artinya apa Bapak Mama? Kalau secara teori di sekolah anak-anak mengerti, di guru sekolah minggu anak-anak mengerti jangan mencuri, jangan berbohong. Tapi secara praktek sesungguhnya mereka ada di tengah-tengah keluarga. Sehingga bacaan hari ini poin kedua mengajarkan kepada kita harus mengajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita, mau menunjukkan bahwa kita jangan sampai bosan, kita jangan sampai jenuh untuk mendidik anak-anak kita. Ingat, ada dua hal ketika Musa menyampaikan pesan ini. Hal yang pertama bahwa kita harus terus mengasihi Tuhan. Dan hal yang kedua adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan adalah kita harus mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu menjadi dua poin penting untuk kita sebagai orang tua ajarkan, tanamkan di tengah-tengah keluarga, khususnya anak-anak kita. Jangan sampai kita lepaskan anak-anak kita bergaul sendiri, mencari kehidupannya sendiri, dan kita sebagai orang tua melepaskan tanggung jawab. Kita cuci tangan bahwa tanggung jawab anak-anak saya adalah di sekolah minggu, tanggung jawab anak-anak saya adalah seorang pendeta, atau tanggung jawab anak-anak saya adalah guru-guru di sekolah. Tidak Bapak Mama. Firman hari ini kasih ajar kita bahwa tanggung jawab utama atau peran utama adalah orang tua di rumah atau keluarga. Kita bisa belajar dari seorang anak muda, Timotius, yang dididik, dibesarkan di tengah-tengah keluarga, ya bersama ibunya Eunike dan neneknya Lois. Timotius tumbuh dengan karakter yang takut akan Tuhan. Timotius tumbuh dengan pelajaran sangat penting bahwa ia harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan telah mengasihi dia. Artinya ketika Timotius tumbuh, ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk Tuhan didik, untuk Tuhan bentuk. Iman seseorang anak haruslah bertumbuh di tengah keluarga. Hal yang ketiga Bapak Mama menjadi bahan perenungan untuk kita renungkan bersama adalah pendidikan itu harus menyatu di kehidupan sehari-hari. Dalam ayat 7b mengatakan bahwa
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Mama, ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan iman tidak terbatas pada waktu ibadah atau waktu persekutuan. Artinya, pendidikan tidak hanya terfokus pada saat ibadah atau waktu persekutuan-persekutuan di tengah-tengah jemaat. Tetapi pendidikan lebih dari itu adalah aspek kehidupan kita sehari-hari. Itulah pendidikan yang sejati, Bapak Mama. Pendidikan yang sejati sesungguhnya ada di tengah kehidupan kita sehari-hari. Secara tindakan, secara tutur, itu adalah jenis pendidikan. Seperti bacaan kita saat ini mengatakan bahwa ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berjalan, berbaring, maupun bangun. Dengan kata lain, Bapak Mama, kehidupan sehari-hari adalah kelas tempat kita mengajarkan kebenaran Tuhan. Kehidupan sehari-hari adalah kelas tempat kita mengajarkan kebenaran Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyadari hal ini. Dulu kita sebagai orang tua, meja makan adalah tempat di mana kita mendidik, mengajarkan anak-anak kita. Kita bisa mengajak kita, orang mama, anak-anak untuk duduk di meja makan. Dan ketika kita makan, ada waktu kita saling menasihati, ada waktu saling membuka diri untuk bisa mendoakan dan lain sebagainya. Tetapi dalam saat ini, Bapak Mama, zaman yang sekarang, orang tua kadang makan angkat masing-masing. Bapak tua angkat makan di sofa sana, mam tua makan di dapur, anak-anak makan angkat HP, nonton TikTok, dan nilai itu hilang pada saat ini. Saya mengajak kita semua sebagai orang tua, sebagai anak-anak, mari kita hadirkan kembali nilai-nilai itu. Bagaimana meja makan bagi tempat kita untuk bergumul, tempat makan, tetapi lebih daripada itu, meja makan menjadi tempat kita untuk membuka diri, untuk menasihatkan kita, terkhususnya kepada anak-anak kita. Pendidikan rohani bukan pendidikan atau kegiatan tambahan, tetapi sesungguhnya pendidikan rohani kita jadikan sebagai gaya hidup. Jangan sampai pendidikan rohani hanya rutinitas semata, kita sepelekan, tidak memperhatikan nilai yang terjadi, sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kita melupakan nilai yang ada, sehingga kita hanya mengajarkan sebagai rutinitas biasa, sebagai orang tua dan anak, kita tidak jadikan sebagai gaya hidup di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai kita terjebak, Bapak Mama, dalam kesombongan rohani. Ingat, kita ajarkan anak-anak kita untuk mengenal dan mengerti kasih Tuhan. Kita jangan sampai terjebak untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat kita harus sombong rohani. Tadi firman bilang, di tengah jalan juga kita kasih ajar, di tempat tidur kita kasih ajar. Tidak, Bapak Mama. Mau mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan sehari-hari adalah Injil yang terbuka. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa setiap tingkah laku tutur kita adalah pendidikan yang sesungguhnya. Dalam bacaan kita saat ini mengatakan demikian, Bapak Mama. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat atau hal yang terakhir dalam kita mengerti maksud dari firman ini adalah pendidikan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup. Pendidikan yang sejati akan menghasilkan perubahan hidup. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjalani pendidikan seperti yang diajarkan dalam Ulangan pasal 6, maka sesungguhnya kita telah membentuk satu generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara rohani. Ingat, kita tidak hanya membentuk suatu generasi yang pintar secara akademik, tetapi sesungguhnya kita telah membentuk suatu generasi yang kuat secara rohani. Mereka akan memiliki dasar yang sangat kuat. Ketika kita baca dalam perjanjian baru, Bapak Mama, sebagai perumpamaan dalam
membuat rumah, kita lihat bahwa sebagai orang Kristen, kalau kita membuat rumah di tengah pasir, maka ketika badai, angin datang, rumah itu akan roboh. Dan sebaliknya, ketika kita membuat rumah di atas batu, karang yang teguh, sekalipun badai, angin datang, rumah tidak itu akan roboh. Demikianlah kehidupan kita, Bapak Mama. Ketika kita meletakkan dasar hidup kita di tengah fondasi yang kuat, maka percayalah bahwa sekalipun badai hidup itu datang, kita tidak akan goyah. Ingatlah, dasar yang sesungguhnya adalah firman Tuhan, dan dasar yang sesungguhnya itulah Kristus. Jangan sampai kita salah meletakkan dasar, dan ketika angin badai datang, kita tidak mampu menahan goncangan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus memiliki dasar yang kuat, dan kita harus berakar di dalam Tuhan. Dan itu semua harus mulai dari di tengah keluarga, baru di lingkungan, bermasyarakat, maupun berjemaat. Bapak Mama, ingatlah, ketika kita memiliki dasar yang kuat, maka sebagai orang-orang Kristen, kita akan menghasilkan buah yang baik. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik tentang Kristus, maka kita keluar di tengah-tengah berjemaat, di tengah-tengah lingkungan, kita akan menghasilkan atau membawa buah yang baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita semua, baik orang tua, sebagai pemimpin agama, sebagai guru, sebagai anggota jemaat, kita diundang untuk merenungkan dan menilai kembali bagaimana kita memandang dan menjalani pendidikan. Ada 3 hal yang kita harus pelajari bersama, dan kita ambil komitmen bersama-sama untuk menekankan pendidikan yang sejati di tengah keluarga. Hal yang pertama, Bapak Mama, adalah menjadikan firman sebagai fondasi dalam setiap aspek pendidikan. Ajarkanlah anak-anak, dan ingatlah bahwa firman Tuhan sebagai fondasi yang baik, sebagai dasar yang baik ketika kita mengajarkan anak-anak kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan rohani anak kita kepada pihak luar. Artinya, Bapak Mama, ingatlah bahwa 80% kehidupan anak-anak ada di tengah-tengah keluarga, dan 20% ia berada di lingkungan sekitar. Jadi, kita jangan menyepelekan pendidikan yang sejati, pendidikan rohani. Tindakan kata-kata kita menentukan bagaimana kehidupan anak-anak kita. Ingatlah, anak-anak kita pandai meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan pada saat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ketiga, hal yang terakhir, menjadi komitmen kita bersama-sama sebagai orang tua Kristen adalah kita harus menjadikan setiap momen sederhana sehari kita sebagai kesempatan mendidik atau membentuk karakter rohani anak-anak kita. Bapak Mama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali, kita mengundang Roh Kudus untuk mampukan kita untuk mengerti apa arti pendidikan yang sejati. Dan ingatlah bahwa pendidikan yang mengubah hidup adalah pendidikan yang berakar di dalam Kristus. Tuhan menolong, menguatkan kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus menguatkan kami, dan firman-Mu akan mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami sebagai orang tua, bahkan kami sebagai anak-anak, kami percaya bahwa firman-Mu akan menegur kami, dan firman-Mu akan menguatkan kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami yang lemah terbatas ini bisa memaknai
dan bisa menyimpan firman dan bisa melakukannya dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Ini kami Tuhan, inilah kehidupan kami, menolong, memberkati kami, karena di anak Yesus Kristus firman yang hidup itu kami datang dan berdoa. Amin.